Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Vidianata. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman kembali untuk menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Kebijakan Moneter dan Biaya Transaksi, sebuah analisis empiris untuk fungsi konsumsi di Amerika Serikat sejak tahun 1988 sampai tahun 2014. Nah, jurnal ini ditulis oleh Charles Eduardo Gomez dan Maria Helena Ambrosio Diaz pada tahun 2018. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Alphonse Satrianto SME yang telah membimbing pada mata kuliah kali ini. Nah, abstrak dari jurnal ini yaitu penelitian ini menerapkan model teoritis yang mencakup kekakuan nominal yang timbul dari biaya transaksi dan kekakuan nyata yang timbul dari struktur persaingan perusahaan. Berdasarkan data dari ekonomi Amerika Serikat yang digunakan untuk menguji hasil teoritis yang menggabungkan keberadaan guncangan yang timbul baik dari faktor real maupun faktor yang mempengaruhi pasar uang, menetapkan pengujian guncangan penawaran dan permintaan secara agregat. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki apakah kebijakan ekonomi ini mampu mempengaruhi nilai-nilai jangka panjang secara rata-rata dari konsumsi real swasta. Dengan mana metode ini menggunakan metode struktur vektor autoregresif yang digunakan untuk menguji hubungan jangka panjang ekonomi Amerika Serikat tersebut. Di mana kemampuan untuk membangun jangka panjang antara agregat ini dengan tingkat kepercayaan tertentu. Penelitian ini juga menguji stimulus guncangan dengan fungsi respon impuls dan decomposition variance. Nah, itulah gambaran dari penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi yaitu sepanjang evolusi teori ekonomi makro, pendekatan yang berbeda telah membahas kemampuan kebijakan moneter untuk mempengaruhi variabel nyata dalam jangka panjang, di mana secara umum kebijakan moneter dapat mempengaruhi indikator produksi, lapangan kerja, dan konsumsi dalam jangka pendek melalui guncangan-guncangan baik penawaran maupun guncangan dari permintaan. Jika sistem ekonomi mengalami kekuatan atau ketidaksempurnaan, kesulitan penyesuaian otomatis dalam menyisipkan tindakan yang relevan, baik pembuat kebijakan dalam jangka pendek. Biaya transaksi memainkan peran penting dalam analisis ini dan dapat mengubah pengaruh kebijakan moneter pada keadaan ekonomi secara agregat. Model teoritis harus ditekankan dalam turunannya bahwa representasi agen yang homogen mengikuti penyajian Blanchard dan Kiyoki pada tahun 1987, di mana agen memproduksi barang dan juga membelinya juga. Nah, secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan moneter dalam jangka panjang terhadap konsumsi dengan mempertimbangkan biaya transaksi, struktur persaingan atau market power, produktivitas, dan harga. Oleh karena itu, indikator biaya transaksi ini seperti jumlah transaksi dengan kartu kredit maupun kartu debit, dan tingkat tunggakan dan produktivitas digunakan untuk mencapai tujuan yang diusulkan dari penelitian ini. Dalam konteks ini, penelitian didasarkan pada teori ekonomi makro baru tentang kekuatan kontrak dan persaingan tidak sempurna untuk memverifikasi model-model teoritis dan untuk menemukan hubungan ekonomi pada efek guncangan permintaan dan penawaran yang akan diuji dalam metode empiris pada penelitian tersebut. Nah, inilah yang mendasari latar belakang timbulnya penelitian ini yang berjudul Kebijakan Moneter dan Biaya Transaksi ini. Nah, landasan teori dari penelitian ini yaitu adanya beberapa tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menggunakan SVAR seperti Carlino dan Devina pada tahun 1999, di Giancinto 2003 yang mana menemukan untuk Amerika Serikat, sedangkan De Lucio dan Izquierdo untuk Spanyol, Benstock dan Felsenstein itu digunakan untuk Israel, dan Barrow melakukan uji empiris dan menyimpulkan bahwa kebijakan moneter dalam mata uang dapat mempengaruhi produk-produk tersebut. Sedangkan Miskin pada tahun 1982, di mana dia melakukan pengulangan menggunakan uji Barrow
dan menemukan hasil yang serupa dan juga dapat menyimpulkan bahwa bagian mata uang yang diharapkan memiliki korelasi positif dengan aktivitas ekonomi. Maksudnya, jika uang yang diharapkan meningkat, maka aktivitas ekonomi itu juga akan meningkat. Nah, beberapa penulis seperti Keynes baru menegaskan bahwa dalam jangka panjang, uang memiliki kemampuan untuk mengubah variabel nyata. Penelitian ini menggunakan metode SVAR dan analisis dekomposisi varians dan fungsi respon impuls, di mana penelitian ini digunakan untuk menyelidiki sejauh mana guncangan nominal dari kebijakan moneter dapat mempengaruhi konsumsi agregat jangka panjang di Amerika Serikat dengan basis data untuk aplikasi ekonometrik pada ekonomi Amerika Serikat didasarkan pada indikator yang disediakan oleh Bank Dunia, Federal Reserve Bank, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, dan Bank Permukiman Internasional, di mana periode analisis ini sejak tahun 1988 sampai tahun 2014 dengan rangkaian waktu yaitu pengamatan terhadap variabel yang sama dari waktu ke waktu, yaitu mereka dibentuk oleh pengamatan sekuensial dari waktu ke waktu, produk dari proses pembuatan data secara acak. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga real, yaitu pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan data ini disediakan oleh Bank Dunia. Selanjutnya, variabelnya itu variabel inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen. Selanjutnya yaitu variabel pembayaran kartu dengan menggunakan jumlah total transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit dan kartu debit, yaitu data yang didapati dari komite pembayaran. Selanjutnya variabelnya yaitu infrastruktur pasar, di mana menggunakan buku merah atau catatan, kecuali e-money dan data disediakan oleh Bank for International Settlements. Selanjutnya variabelnya yaitu delinquency atau DEL. Delinquency ini yaitu jumlah pinjaman yang belum dibayar setelah 90 hari. Artinya ini NPL. Dibagi total pinjaman dengan mempertimbangkan akhir periode. Seorang individu dianggap gagal jika dia memiliki hutang yang telah jatuh tempo setidaknya selama 90 hari. Data ini berasal dari Fred. Selanjutnya, jumlah uang yang beredar dalam acuan sempit atau M1R atau real balance, termasuk mata uang yaitu uang kertas dan koin, serta deposito semalam, yang mana mendiskontokan inflasi, yaitu M1 dalam istilah real, data yang disediakan oleh OECD. Selanjutnya variabelnya yaitu produktivitas, di mana PDB dibagi dengan jam kerja, yaitu untuk mengukur suatu ukuran produktivitas suatu tenaga kerja atau outputnya, di mana datanya juga disediakan oleh OECD. Nah, pembuktian dari efek perubahan struktur ini dapat dilakukan dengan menggunakan model SVAR, di mana sistem SVAR jangka panjang utama dimiliki spesifikasi sebagai berikut, seperti persamaan konsumsi di atas, di mana YT sama dengan produk M1, DEL, CP, dan RHC. Nah, dalam kasus model SVAR empiris, guncangan dapat terjadi dari 4 jenis. Yang pertama, guncangan yang timbul dari perolehan produktivitas. Yang kedua, dari permanen atau perubahan jumlah uang yang beredar yang ditawarkan. Yang ketiga, permanen akibat perubahan nilai biaya transaksi. Ini oleh karena itu, dengan menggunakan indikator penggunaan kartu debit dan kartu kredit, seperti guncangan penurunan biaya transaksi dan indikator tunggakan untuk guncangan kenaikan biaya transaksi. Yang keempat, yaitu adanya guncangan yang timbul dari konsumsi itu sendiri atau preferensi, di mana untuk persamaan daya beli mata uang, spesifikasi sistem VAR juga akan digunakan menggunakan model teoritis ini. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu hasil spesifikasi dari empirisnya menganalisis hasil yang ditunjukkan dalam model SVAR. Untuk spesifikasi pertama, melihat hubungan jangka panjang yang
signifikan antara variabel. Spesifikasi kedua menyajikan hasil empiris termasuk semua variabel sistem. Semuanya signifikan secara statistik, menegaskan secara empiris hasil model teoritis dari Diaz pada tahun 2002. Sedangkan variabel yang menunjukkan pengaruh positif terhadap konsumsi pada perbedaan pertama yaitu konsumsi dengan jumlah transaksi dengan kartu debit, mata uang, dan produktivitas. Sedangkan variabel bertanda negatif yaitu pinjaman. Pinjaman berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga karena mereka perlu mengatur hutang mereka yang telah jatuh tempo, yaitu mereka perlu memisahkan sebagian anggaran untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo, di mana akibatnya pendapatan yang tersedia untuk konsumsi pun mulai menurun. Nah, keseimbangan real berdampak positif pada konsumsi rumah tangga. Hal ini memungkinkan besar terjadi karena penyesuaian ekspektasi yang dilakukan keluarga. Selain itu, lebih banyak juga uang yang beredar dalam perekonomian cenderung meningkatkan tingkat harga. Ini dalam artian ceteris paribus, yang artinya semua faktor-faktor atau variabel-variabel lainnya dianggap tetap. Menyebabkan keluarga meningkatkan kecepatan konsumsinya untuk mengurangi hilangnya daya beli dengan inflasi. Faktor lainnya yaitu semakin banyaknya uang yang dimiliki oleh individu, semakin besar juga daya tawar yang dimilikinya, yaitu mereka dapat menawarkan untuk nilai yang dibayarkan untuk barang tersebut. Ini juga didukung oleh McCallum pada tahun 1989. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang ditemukan pada penelitian ini, terlihat jelas bahwa variabel lain selain pendapatan merupakan faktor penentu fungsi konsumsi dalam jangka panjang, selain membuktikan pentingnya mekanisme untuk menekankan biaya transaksi tersebut. Nah, berdasarkan fungsi impuls respon, guncangan konsumsi rumah tangga dari konsumsi itu sendiri pada awalnya menunjukkan pengaruh positif yang besar, kemudian kembali ke nilai yang equilibrium. Sedangkan guncangan pada jumlah transaksi dengan kartu debit dan kartu kredit, proksi untuk penurunan biaya transaksi memiliki efek positif pada konsumsi. Selain penggunaan fasilitas kartu dan mempercepat transaksi, juga mempersingkat waktu yang digunakan dalam bertransaksi, dan juga menyisakan lebih banyak waktu luang untuk rumah tangga tersebut. Nah, menganalisis variabel pinjaman, proksi ini untuk meningkatkan biaya transaksi, guncangannya menghasilkan efek yang negatif terhadap konsumsi, karena individu dapat kehilangan beberapa metode untuk mempercepat konsumsinya dan meningkatkan waktu luangnya. Nah, dari sisi lain, guncangan yang berasal dari saldo real berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, karena penahanannya memungkinkan untuk tawar-menawar dan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan memungkinkan pembayaran secara tunai pada saat pembelian. Dan selanjutnya yaitu produktivitas menunjukkan bahwa perolehan produktivitas berpengaruh positif terhadap konsumsi, di mana membuat individu menjadi lebih produktif dapat memiliki lebih banyak waktu luang. Karena itu, ia dapat bekerja lebih sedikit dan mempertahankan gaji yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke prediksi dekomposisi varian, di mana untuk hasil dekomposisi varian error ini memprediksi model SVAR untuk variabel konsumsi dengan mempertimbangkan 50 periode. Awalnya, analisis dekomposisi variabel konsumsi menunjukkan bahwa proksi untuk biaya transaksi menentukan varians konsumsi yang lebih besar yang kemudian pengaruhnya akan berkurang. Setelah proksi untuk biaya transaksi determinan, varian konsumsi adalah produktivitas konsumsi dan diikuti oleh keseimbangan nyata. Ketika mempertimbangkan akhir periode yang dianalisis, produktivitas adalah yang paling penting dalam variabel konsumsi. Diikuti oleh konsumsi itu sendiri, proksi, dan dengan mata uang yang meningkatkan bagiannya hingga hampir 10%. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kepemilikannya memungkinkan untuk tawar-menawar yang lebih besar dan mengkonfirmasi non-netralitas mata uang jangka panjang dalam perekonomian Amerika Serikat seperti model umum Diaz pada tahun 2002.
Oleh karena itu, menganalisis dua spesifikasi model empiris tersebut dapat dilihat bahwa semua mengikuti pola respon yang sama, yaitu menunjukkan tanda koefisien yang diharapkan untuk SVAR dalam jangka panjang, dan dapat dilihat bahwa mata uang tersebut tidak netral dalam ekonomi Amerika Utara, di mana mengandung inersia konsumsi dengan biaya transaksi dan produktivitas sebagai penentu penting dalam konsumsi. Hal ini biasanya mempercepat konsumsi serta memungkinkan penukaran yang lebih mudah. Nah, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa studi ini menerapkan model teoritis Diaz pada tahun 2002 dengan ekonomi Amerika Utara, di mana secara umum kebijakan moneter dapat mempengaruhi indikator produksi, lapangan kerja, dan konsumsi dalam jangka pendek melalui guncangan. Sedangkan proposal atau penelitian ini mengaplikasikan secara empiris dari model teoritis yang mencakup kekuatan nominal yang timbul dari biaya transaksi dan kekuatan nyata yang timbul dari struktur persaingan perusahaan, yang mana berdasarkan dari teori biaya tunai di muka, biaya kulit sepatu, dan persaingan tidak sempurna. Nah, dalam dua spesifikasi empiris yang diperkirakan dengan mempertimbangkan efek jangka panjang yang memungkinkan untuk melihat hubungan jangka panjang yang signifikan antara variabel-variabel dalam penelitian ini, di mana hasilnya juga menunjukkan inersia konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang. Ini menjelaskan bahwa uang tidak netral dalam perekonomian Amerika Utara. Oleh karena itu, individu yang memiliki uang dapat melakukan tawar-menawar selama transaksi dan mengakibatkan dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah, yaitu kepemilikan mata uang secara positif mempengaruhi konsumsi rumah tangga itu sendiri. Berdasarkan penjelasan ini, terbukti bahwa model empiris mengkonfirmasikan hasil teoritis dari model Diaz untuk ekonomi Amerika Serikat, di mana guncangan kumulatif telah mempengaruhi konsumsi yang ditunjukkan secara teori. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu membuat kebijakan dalam mengukur konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa gagasan yang berkembang dari sisi berdialog dengan teori-teori utama tentang konsumsi pada saat yang sama. Mereka membahas teori-teori ini, mereka mengklaim perlunya mempertimbangkan biaya transaksi dan uang dalam menentukan konsumsi. Nah, dalam penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa biaya transaksi dan uang itu sangat perlu untuk menentukan konsumsi di rumah tangga itu sendiri. Baik teman-teman, sekian analisis dari jurnal yang saya lakukan, yaitu jurnal yang berjudul Kebijakan Moneter dan Biaya Transaksi, di mana sebuah analisis empiris untuk bukti konsumsi dan dari Amerika Serikat itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.